Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Juliastuti Cahyaningrum, NIM B1210409, kelas Manajemen I, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan mempresentasikan lembar kerja proyek warga negara 3, yaitu langkah-langkah pembuatan produk awal yang sebelumnya telah dibuat lembar kerja langkah-langkah proyek warga negara 1 dan 2. Sebelum saya menjelaskan langkah-langkah lembar kerja proyek warga negara 3, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian proyek warga negara dan tujuan proyek warga negara. Pengertian proyek warga negara. Proyek warga negara adalah perlakuan instruksional berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong partisipasi dalam pemerintahan dan kemasyarakatan. Proyek warga negara memberikan kesempatan kepada para pelajar remaja untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan masyarakat sambil mempraktikkan pemikiran kritis, dialog, debat, negosiasi, kerjasama, kesopanan, toleransi, pengambilan keputusan, dan tindakan masyarakat untuk kebaikan bersama. Tujuan proyek warga negara. 1. Belajar terlibat dalam kehidupan masyarakat. Mahasiswa diharapkan belajar bagaimana terlibat dalam kehidupan masyarakat dengan terlibat di dalamnya. 2. Mengeksplorasi masalah dalam komunitas. Ketika mahasiswa mengeksplorasi masalah di komunitas mereka sendiri, mereka diberi banyak kesempatan untuk membahas debat dan diskursus mendasar di jantung demokrasi seperti yang melibatkan hak individu dan kebaikan bersama, kekuasaan mayoritas dan hak minoritas, serta kebebasan dan kesetaraan. Yang ketiga, ditujukan untuk kalangan pelajar. Proyek warga negara ditujukan untuk digunakan terutama oleh pelajar sekolah menengah atau remaja awal sekitar usia 10 sampai 15 tahun, tetapi juga digunakan dengan remaja yang lebih tinggi di beberapa perguruan tinggi. Pelajar di usia remaja cenderung penasaran dengan lingkungan di sekitar mereka, termasuk komunitas masyarakat mereka, dan mereka membutuhkan pengalaman dunia nyata untuk mengeksplorasi hubungan mereka dengan kehidupan masyarakat. Setelah selesai menjelaskan pengertian dan tujuan proyek warga negara, selanjutnya saya akan membahas mengenai langkah-langkah lembar kerja proyek warga negara 3. Langkah ke-1 dalam lembar kerja proyek warga negara 3 yaitu mengidentifikasi masalah di lingkungan sekitar. Setelah mengidentifikasi masalah yang terjadi di lingkungan sekitar, saya menemukan beberapa masalah di lingkungan sekitar, antara lain 1. Dampak pandemi COVID-19 terhadap pengusaha warung makan. 2. Dampak penutupan objek wisata di masa pandemi COVID-19. 3. Menurunnya pendapatan ojek online di masa pandemi COVID-19. 4. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari pada masyarakat dengan penghasilan tidak tetap. Langkah yang kedua yaitu menentukan topik. Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi di lingkungan sekitar, saya mengambil topik dampak pandemi COVID-19 terhadap pengusaha warung makan, karena pengusaha warung makan sangat terdampak dengan terjadinya COVID-19, dikarenakan menurunnya pendapatan sebagai akibat dari pengurangan jam operasional untuk menjajakan makanannya. Selain itu juga, topik ini berkaitan dengan relevansi topik dengan bidang studi manajemen, yaitu berkurangnya penghasilan pengusaha warung makan sesudah pandemi dibandingkan sebelum pandemi. Para pengusaha warung makan harus cermat dalam mengatur manajemen keuangan agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan cara memperkirakan dagangannya yang disukai pelanggan sehingga dapat habis dalam waktu sehari.
dan berkaitan dengan relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah yang ketiga yaitu mencari sumber referensi setelah menentukan topik. Saya mencari sumber referensi melalui media online, di antaranya berita dan artikel online, guna membantu dalam pengumpulan bahan pokok-pokok pembahasan yang berkaitan dengan topik yang saya pilih. Saya mengambil artikel online dari financedetik.com. Langkah yang keempat yaitu menentukan aplikasi edit video untuk membuat dan mengedit video yang akan dibuat. Untuk membuat dan editing video, aplikasi yang akan digunakan yaitu CapCut dan Canva. Langkah yang kelima yaitu membuat produk. Produk yang saya pilih yaitu berupa video tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap pengusaha warung makan. Langkah keenam yaitu upload video. Setelah semua langkah-langkah terselesaikan, video presentasi produk awal diupload ke akun YouTube. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.